Pada saat Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah Mus'ab radhiyallahu anhu, salah satu dai Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah radhiyallahu anhu majma'in adalah manusia yang termuliakan di perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu beliau berdakwah, dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah Sa'ad ibn Zurarah, ya, atau As'ad ibn Zurarah tepatnya. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah ini sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. As'ad ibn Zurarah ini, asal teman-teman tahu, beliaulah orang yang pertama setelah masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah. Dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya karena belum ada masjid. Nabi SAW masih di Mekah. Dan pada saat itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau. Lalu beliau mendirikan sholat. Dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syar'i. Kalau belum ada masjid, kemudian ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid, maka bisa jadi masjid tiba-tiba, gitu kan? Karena memang dia boleh mewakafkannya. Seperti kita punya sebuah masjid, rumah sudah tidak dihuni, lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja. Diniatkan begitu karena Allah, lalu dijadikan sebagai tempat sholat 5 waktu, dikumandangkan azan, maka menjadi hukum masjid. Walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid, karena terambil atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Asal mulanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang, tetapi yang perlu digarisbawahi, ulama meluruskan tentang pemahaman sebagian orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang, karena As'ad bin Zurarah melakukannya 40 orang. Padahal ulama hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu memang cuma 40 orang yang ikut Jumat. Ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama 2 orang saja, hukum sholat berjamaah. Tentu ini pendapat, ya, ini pendapat di antara ulama. Kalau ada yang mengatakan memang tetap berpegang pada 40 orang, itu adalah hak mereka, gitu kan? Tetapi di sini kita menyampaikan khilaf di antara para ulama. Baik, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa As'ad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair ke kampung Bani Abdil Ash'al atau suku Aus tadi, dan juga kampung Bani Zafar. Ya. Sa'ad bin Mu'adz adalah sepupu As'ad bin Zurarah. Kemudian As'ad pun mengajak Mus'ab masuk ke dalam kebun milik Bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Marak. Terjadilah dialog antara Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didampingi oleh As'ad bin Zurarah dengan orang-orang suku Ash'al ini. Gak lama kemudian cukup banyak sekali di antara mereka yang tertarik dengan dakwah Mus'ab, karena Mus'ab menyampaikan agar mereka tidak menyekutukan Allah, memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil, ciri-cirinya seperti ini, dan dia telah membawa kebenaran, inilah ajarannya. Waktu itu ada 2 suku, kepimpinan suku Ash'al atau Aus, Sa'ad bin Mu'adz yang akan jadi tokoh kita ini, dengan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid, wahai Usaid, karena Usaid wakilnya, wahai Usaid, sungguh celaka kita kalau kita membiarkan orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair, datang lalu mempengaruhi suku kita kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Pergilah dan hardiklah keduanya, berhentikan si Mus'ab bin Umair dan sepupu saya sendiri yang bernama As'ad bin Zurarah. Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat dengan As'ad, maka saya otomatis akan menghukumnya langsung. Maka Usaid bin Khudair pun mengambil tombak kecilnya, kemudian dia pun datang ke sana. Begitu masuk ke dalam sumur tadi, sumur Marak itu, di sekitar situ mereka duduk dan Mus'ab lagi menyampaikan tentang agama Allah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah Usaid dari jauh, wahai kalian, ditunjuklah kepada Mus'ab dan As'ad, apakah kalian tidak takut dan tidak malu membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami, kemudian mengajak kaum kami tanpa izin kami? Kalau kalian tidak berhenti, maka saya akan menghukum kalian. Maksudnya dia akan membunuh Mus'ab dan As'ad. Maka kata As'ad bin Zurarah, bisik kepada Mus'ab, hai Mus'ab, ini salah satu pimpinan suku Ash'al, suku Aus nih. Kalau dia bisa terpengaruh denganmu, maka di belakangnya banyak sukunya. Kata Mus'ab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita, bagaimana da'i itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sabar, serta dia tidak tergesa-gesa. Maka dia mengatakan, Mus'ab mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid, bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan? Kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu, maka ambillah, karena kebenaran, sebuah informasi. Tapi kalau seandainya yang saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu, ya sudah, kamu bisa tolak. Dan saya pun akan berhenti, tidak akan tinggal di kota ini.
Maka kata pilihan yang bijaksana. Baiklah, ditancapkan tombaknya, kemudian dia duduk sambil mendengar. Baru mendengar beberapa saat, kata As'ad bin Zurarah, demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya. Karena dia sangat tenang, dia mendengarkan, dia khusyuk. Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu, dia konsentrasi, dia nggak tidur, dia nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Memang dia mau cari ilmunya, apa manfaatnya, tanpa melihat siapa yang berbicara. Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan, karena ini sebenarnya maslahatnya buat individu, buat masing-masing kita. Maka setelah itu dia pun berkata Usaid, demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya menganut agama kalian? Maka kata Mus'ab dan As'ad, engkau berwudu, engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syahadat, lalu engkau sholat 2 rakaat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya. Setelah dia mandi, kemudian dia mulai mengucapkan syahadat. Setelah syahadat dipandu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya di belakang saya ada seseorang yang merupakan pimpinan Ash'al. Saya ini hanya wakilnya. Kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini, maka pasti semua sukunya akan masuk Islam. Dan saya akan mengirim dia kepada kalian. Pergilah Usaid pulang, membawa tombaknya kembali. Gitu ya. Lalu dia kembali ke sukunya. Sudah ditunggu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz masih dalam keadaan kafir. Lalu dia mengatakan kepada sukunya, demi Allah Usaid kembali kepada kalian bukan seperti wajah pertama dia pergi. Tadi dia emosi, sekarang malah kenapa kelihatan kok sangat tenang gitu. Kemungkinan besar kata ulama menanggapi riwayat ini mengatakan sudah ada cahaya Islam. Karena orang kalau sudah syahadat walaupun berkulit hitam ada cahaya keimanan, ada cahaya keislaman. Maka dia pun berkata, kata kata Sa'ad bin Mu'adz, hai Usaid, demi Allah kau telah kembali dengan wajah bukan seperti kau pergi. Ada apa sebenarnya? Apa kau sudah menghardik keduanya? Kata Usaid, iya, saya sudah menghardik keduanya. Gitu. Saya sudah mengingatkan, tapi saya disuruh duduk untuk mendengar. Maka saya pun duduk mendengar dan saya melihat tidak ada bahaya dari keduanya. Hanya saja yang kamu harus tahu, selain kamu yang tidak menyukai mereka, ada Bani Haritha, ada satu suku lagi. Memang suku ini saingannya suku Ash'al, gitu kan. Mereka dari luar kota Madinah. Kemungkinan mereka akan datang dan membunuh As'ad ibn Zurarah sepupumu karena dianggap membawa ajaran baru sebagaimana kau sangka. Kalau kau tidak membelahnya, maka dipastikan nanti mereka akan membunuhnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengambil tombak di tangan Usaid lalu kemudian menuju ke sumur Marak tadi. Waktu tiba di sana tidak ada suku Haritha, gitu kan? Cuma memang sebuah informasi suku Haritha akan datang. Usaid tidak berbohong. Memang suku Haritha yang terkenal mau menghardik As'ad bin Zurarah kenapa membawa masuk ke Madinah Mus'ab bin Umair. Ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah ke sana lalu setelah dia lihat tidak ada apa-apa, Sa'ad bin Mu'adz melihat tidak ada apa-apa, maka Sa'ad bin Mu'adz mengetahui kalau wakilnya tadi si Usaid hanya mau dia datang. Lalu dia pun menghardik mengatakan, kalian berdua berhentilah menyampaikan ajaran yang tidak kami ketahui dan jangan pengaruhi orang. Kalau tidak saya akan menghukum kalian berdua. Lalu As'ad bin Zurarah membisikkan mengatakan, inilah yang dimaksud oleh Usaid, kepala suku Ash'al. Kalau dia masuk Islam tanganmu hai Mus'ab, maka pasti sukunya semua akan masuk Islam. Maka Mus'ab mengatakan, wahai ya, Sa'ad, bagaimana kalau seandainya engkau memuliakan majlis kami dengan duduk, kemudian engkau dengarkan, kalau yang kami sampaikan baik, menurut kamu, terimalah, karena ini sebuah informasi dan kau tidak rugi apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang ini yang kami sampaikan adalah buruk bagi kamu, maka berhentilah, kami akan berhenti dan kami akan keluar dari kota kamu ini. Maka kata Sa'ad, sungguh pendapat yang bijaksana. Baiklah, ditancapkan tombaknya lalu dia dengar. Sama kejadian sama Usaid tadi, baru beberapa saat saja dia duduk, kata As'ad bin Zurarah, demi Allah kami melihat keislaman di wajahnya. Lalu dia pun bertanya bagaimana caranya untuk menganut agama ini. Maka dipandulah oleh Mus'ab dan As'ad mengatakan, engkau mandi kemudian engkau mengucapkan syahadat lalu engkau sholat 2 rakaat yang akan kami pandu. Lalu dia pun melakukannya. Setelah selesai, maka Sa'ad radhiyallahu anhu tidak pakai tunggu, dia lalu kemudian kembali ke sukunya, lalu dia bertanya kepada sukunya berkata, wahai Bani Abdil Ash'al, apakah kalian mengetahui apa yang kalian ketahui tentang diriku? Mereka menjawab, engkau adalah sayyid atau pemimpin kami, engkau orang yang paling kuat silaturahimnya, paling baik pendapatnya, paling berkah jiwanya di antara kami, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, pokoknya kamu pimpinan kami.
Kata Sa'ad, sesungguhnya perkataan kalian semua, laki-laki dan perempuan adalah haram atasku hingga kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebuah fadilah yang sangat besar. Bagaimana seorang muslim tidak menunda untuk berdakwah, dan ini juga akan menjadi manaqibnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Begitu beliau syahadat, beliau tahu kebenaran, maka beliau langsung menerima dan langsung mempraktikkan. Dan beliau mengatakan tadi, kalimat ini bobotnya berat, maksudnya punya bobot yang sangat baik di kalangan orang-orang Arab. Wajahku dan wajah kalian haram, atau perkataanku dan perkataan kalian haram sampai kalian melakukan begini dan begitu. Makanya kata Sa'ad radhiyallahu anhu, perkataan kalian laki-laki dan perempuan haram, tidak boleh bicara sama saya sampai kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dalam riwayat ini dikatakan, kata Sa'ad, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan As'ad bin Zurarah berkata, demi Allah, sore tidak datang di perkampungan Bani Ash'al kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam, sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan orang-orang Ansar kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang beriman.